lebih gelap ya Pak ya, keruh. Kemudian karena untuk keperluan transportasi, keperluan bisnis, supaya lebih cepat jalannya, ya, tapi cepatnya bukan di daratan, tapi di lautan. Maka bukit ini atau Jabal Thor ini diruntuhkan, kemudian bersatulah dua laut itu. Ya, Bu. Kalau di daratan kira-kira kita lewat apa Bu supaya lebih cepat sampainya? Di laut juga ada. Di antaranya yang terjadi di laut Mediterania tadinya dibatasi dengan Jabal Thorik, tapi kemudian diruntuhkan supaya nggak muter lagi jalannya kejauhan. Kemudian akhirnya laut itu bersatu. Namun karena airnya berbeda, dia tidak bersatu. Kira-kira ikannya pernah nyasar nggak Bu? Ikan air tawar dan ikan air laut nggak pernah nyasar. Itulah bukti keagungan, kehebatan ciptaan Allah. Seperti ada dinding. Dan dari dua laut ini ya, keluarlah apa Bu? Di ayat 22 disebutkan, dari dua laut ini keluar mutiara dan marjan. Kira-kira mutiara ini bagus ya Bu? Bagus, buat perhiasan, dijual harganya mahal. Ada yang nggak suka mutiara? Ya. Oh, suka semua. Kalau perempuan jangan nanya. Kalau bapak-bapak mutiaranya harus dalam bentuk orang Bu. Kemudian ayat kedua yang akan kita bahas yaitu di ayat 33. Kita baca dulu ya Bu ya. Ayatnya ini agak panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Kita baca dulu terjemahnya ya Bu ya. Wahai segenap jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Pertanyaannya, kita bisa nggak Bu menembus langit? Kalau diri kita sepertinya tidak ya, mustahil. Tapi ternyata ini merupakan bukti ya, manusia Allah bekali dengan ilmu, dengan akal ya, sehingga fisiknya mungkin tidak menembus ruang angkasa, tapi ada sesuatu yang kita terbangkan ke sana, yaitu apa Bu? Ada yang bisa jawab Pak? Apa Pak? Satelit. Masya Allah. Nanti dapat door prize bapaknya. Betul. Dengan satelit ya, dengan manusia memasang ya, atau melepaskan satelit ya di orbit bumi, sehingga kita bisa menikmati internet ya Bu. Kita bisa menikmati apa Bu? Internet. Bisa nikmati semua yang tadinya jauh menjadi dekat dan seterusnya. Nah, ada lagi tadi baru menembus langit, sekarang menembus bumi. Kira-kira ada yang bisa menembus bumi Bu? Kalau jin itu, ya iblis itu bisa sampai ke dasar laut untuk mengambil hasil laut sampai ke dasar. Karena dari mana kita bisa menyimpulkan hal itu? Karena Nabi Sulaiman ya, merupakan nabi yang paling nabi sekaligus manusia ya, yang paling kayaknya karena apa? Dibantu oleh ya pasukannya ya dari jin itu bisa mengambil dari dasar laut perhiasan dan seterusnya. Nah, kira-kira manusia bisa menembus bumi sampai ke dasar bumi? Ya. Kalau fisiknya
tidak, tapi teknologinya sampai. Yaitu apa? Minyak bumi dari mana, Bu? Dari perut bumi. Itu gimana cara ngambilnya? Dibor ya? Betul Pak, dibor Pak? Ya, mengambil hasil ya, tambang, ya, mengambil minyak bumi itu juga pakai teknologi. Itu adalah bukti bahwa Allah membekali manusia dengan akal, dengan apa lagi? Dengan kemampuan berbicara sehingga bisa menyampaikan maksud dan tujuannya, sehingga manusia bisa menembus ya walaupun bukan jasadnya tapi ilmunya ya berbekal ilmu teknologi sehingga bisa mengambil manfaat baik itu dari langit maupun dari bumi. Alhamdulillah. Mohon maaf Ustazah mengganggu sebentar. Ada pemberitahuan untuk pemilik mobil Habibi Arena warna merah 1883 yang di sebelah barat masjid, mohon dipindahkan. Ada di sini yang merasa oil, mohon maaf itu agar dipindahkan terlebih dahulu. Ya. Silakan saja, mohon maaf. Mungkin cukup ya yang bisa saya sampaikan karena masih ada rangkaian acara yang lain. Tadi kita membahas ayat berapa, Bu? Pak, 19 sampai dan 33 ya. Tadi satu door prize sudah diambil Bapak, berarti ada 2 door prize lagi yang bisa saya berikan ya. Silakan yang hafal surah Ar-Rahman. Boleh, ayat 1 sampai 5 dibaca Ibu. Ada 2 nih. Gimana? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان والشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان صدق الله. Alhamdulillah. Saya ingat suaranya suara siapa ya, Bu ya? Oh, bukan Timur. Bapaknya saya ada lama banget ngapalin nama itu. Barakallahu fiik ya. Tadi tinggal diperbaiki aja bacanya ya. Sedikit tadi allama. Ya ayat 4 ya, allamahul. Kemudian asyamsu wal qamaru pendek. Ada satu pertanyaan lagi, mohon dioper buat Bapak tadi. Buat Bapak. Satu lagi boleh, kalau misalnya tim Parawis mau jawab juga silakan. Oh iya. Nanti kalau tim Parawis jawab, angkat tangan duluan, tolong dibantu ya. Tadi laut apa yang ada fenomenanya? Silakan. Iya, silakan Ibu Kepala Sekolah. Bismillah, laut Mediterania. Betul 100 ya. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Sama tepatnya nih. Alhamdulillah, sedikit oleh materi dari saya sudah tersampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kemudian insya Allah kita bisa terus belajar ya, karena ilmu Al-Quran itu ilmu yang tidak akan habis. Sekalipun setiap kali kita membaca
bercandanya, masa ada bulinya, itu tidak akan habis kalau sampai umur kita habis. Itulah saking luasnya ilmu Al-Quran. Mohon maaf apabila ada kesalahan, ada kekurangan yang benar dari Allah dan salah dari saya sendiri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan awas rahimakumullah. Telah kita resapi dengan sepenuh jiwa, sepenuh raga. Paling ayat ala irrabikum wa tukazziban. Maka nikmat Tuhanmu yang layak engkau dustakan. Terima kasih sekali untuk Ustazah Dara Rahma Anissa. Dan oh ya, acara ini Ikhwan Akhwat live di Rasil TV dan juga YouTube-nya Masjid Silaturahim. Di dalam tawafufan Kopdar Tahsin tilawah Al-Quran sebagai persiapan menyambut bulan Ramadan agar kita semuanya bisa fokus beribadah sepenuh jiwa sepenuh di bulan suci Ramadan nanti. Selanjutnya, sebelum sambutan dari narasumber kita akan bersama-sama sekali lagi menyimak dengan telinga jiwa kita pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ustaz Aam Kunaidi. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا.
وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس. قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. ولا تمدن عينك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير. أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا
وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya kita akan simak sambutan yang pertama akan hadir adalah Ustadz Alvan Sunnadi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyid ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat tentunya guru kita bersama Ustadz Zailani Al-Hafidh, Ustadz Dr. Otto Al-Hafidh, dan Ustadz Syekh Khalil Al-Hafidh, dan juga bapak-bapak ibu semua yang hadir di tempat ini. Tanpa mengurangi rasa hormat kami semua, dan juga MC kita yang suaranya punya ciri khas, Bapak Muni, Mbak Muni.
yang sudah lama sekali terjun di penyiaran radio. Konon bercerita mulai dari tahun 76. Waktu 76 itu saya masih umur 3 tahun. Alhamdulillah kita dapat mendengar suaranya Mbak Nuni yang luar biasa merdunya. Mudah-mudahan suaranya nyampe di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Bapak Ibu semua, tanpa memperpanjang kalam supaya efektif dan efisien waktunya, tentunya ibu-ibu semua dan bapak semua selama ini banyak yang mendengar lewat radio. Adakah yang belum kenal dengan tongkrongan wajahnya? Banyak ya. Ya seperti inilah keberadaannya, gak lebih dan gak kurang, gak tinggi, gak pendek, gak besar, gak kecil. Katanya sedang-sedang saja. Dan begitu juga guru-guru kita bersama, yakni Syekh Khalil, Ustaz Otong. Ustaz Otong ini adalah dosen ya di PTIKI, dan Ustaz Zailani juga dosen. Ini semuanya para dosen. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dapat bersama-sama lagi bersama beliau lebih panjang lagi. Oleh karenanya kita doa bersama, semoga umur beliau semua panjang banget, sehat walafiat, diberikan rezeki yang melimpah dan dijaga keluarganya, cintanya pada istrinya mudah-mudahan tak lekang oleh waktu, menjadi istri yang pertama dinikahinya sampai akhir kelak nanti. Amin. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk apa sih kita berkumpul di sini? Mbak Nuning, untuk apa Mbak Nuning kita kumpul di sini? Ada yang bisa menjawab untuk apa kita kumpul di sini? Untuk silaturahim. Cakep. Apa arti silaturahim itu? Menyambung kasih sayang. Emang selama ini putus? Tahu? Kosakata menyambung biasanya ada yang putus. Ditinggalin ya, menjalin silaturahmi. Baik, itu alasan kita bersama, kita sepakati, kita hadir di masjid silaturahim ini hendak menjalin, menyambung, merekatkan dan betul-betul mempersatukan kita dengan kita dalam bingkai silaturahim. Yang benar silaturahim apa silaturahmi? Silaturahim kenapa? Silaturahmi salah. Nanti Ustaz Jailani bisa menjelaskan. Silaturahim dan silaturahmi sama benernya. Itu tergantung dengan harokat nakal aja istilahnya. Tapi kosakatanya sama, silaturahmi, silaturahim. Lalu apa pentingnya silaturahmi itu? Yang menjawab naik haji. Apa urgensi dan apa pentingnya silaturahmi? Silaturahmi ini merupakan nama anakan dari Ar-Rahman. Ar-Rahman itu merupakan sifat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita baca bismillah saja 2 kali kita menyebut asma Allah, yakni Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman adalah sifat kasih sayang Allah yang tanpa bulu, yang tak terbatas. Namanya rahmah, kasih sayang Allah. Masuk dalam Ar-Rahman ini, engkau mau jadi pemenang atau pecundang, engkau kafir atau beriman, engkau penjahat ataupun yang baik, tetap mendapatkan kasih sayang dari Rahmannya Allah. Mohon maaf, tadi mana kita berzina, tetap mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka namanya Rahman. Dari Rahman ini nantinya menjadi Rahim. Dan